Perkenalkan, nama saya Nadira Saramalie dari kelas 12I. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas portofolio biologi yang bermateri tentang sistem endokrin, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, gonad, dan timus. Berikut terdapat daftar isi pengertian sistem endokrin, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, gonad, dan timus, fungsi sistem endokrin, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, gonad, dan timus, kesimpulan, dan penutup. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem endokrin. Dilansir dari situs Cleveland Clinic, sistem endokrin tersusun atas organ yang disebut kelenjar. Organ ini tersebar di seluruh tubuh dengan tugas utamanya adalah membentuk dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Hormon adalah zat kimia yang mengatur seluruh fungsi di dalam tubuh. Pengaturan dilakukan dengan membawa pesan lewat aliran darah menuju organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Yang kedua yaitu pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas masing-masing ginjal. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem endokrin dan berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh melalui produksi hormon. Adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin mengatur respon tubuh terhadap stres melalui mekanisme fight or flight, seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Kelenjar adrenal berperan penting dalam menjaga keseimbangan homeostatis tubuh, terutama dalam menghadapi stres fisik dan emosional. Pengertian kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ yang terletak di belakang lambung, memanjang ke arah kiri dari duodenum, bagian pertama, usus halus hingga limpa. Pankreas memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin, sehingga berperan penting dalam sistem pencernaan dan pengaturan kadar gula darah. Pengertian gonad. Gonad dalam sistem endokrin merujuk pada organ reproduksi utama, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Gonad berfungsi sebagai kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon yang berperan penting dalam perkembangan seksual, fungsi reproduksi, dan karakteristik seksual sekunder. Gonad sangat penting dalam menjaga fungsi reproduksi dan keseimbangan hormonal tubuh. Gangguan pada gonad dapat memengaruhi kesuburan, perkembangan seksual, dan kesehatan hormonal. Yang terakhir, pengertian timus. Timus adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian atas dada, tepat di belakang tulang dada dan di depan jantung. Dalam sistem endokrin, timus berperan penting dalam mendukung perkembangan dan fungsi sistem kekebalan tubuh, terutama selama masa kanak-kanak. Berikutnya yaitu fungsi-fungsi sistem endokrin. Ada fungsi kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, gonad, dan timus. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin terus mengawasi jumlah hormon dalam darah. Jika jumlahnya naik, kelenjar pituitari yang merasakan kondisi ini akan memberitahu kelenjar lain untuk berhenti memproduksi hormon tertentu. Fungsi kelenjar adrenal sebagai berikut. Letak dan bentuk kelenjar adrenal dapat dilihat pada gambar. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan hormon noradrenalin atau norepinefrin. Kedua hormon ini bekerja sama dalam pengaturan, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah, denyut jantung, dilatasi bronkiolus, dan gerak peristaltik. Kedua hormon ini juga bersama hormon insulin mengatur kadar gula dalam darah sampai 0,1%. Bagian korteks atau bagian luar dari kelenjar adrenal menghasilkan dua hormon yang disebut dengan hormon kortin. Kedua hormon ini, yakni hormon mineral kortikoid, yaitu hormon yang mengontrol metabolisme ion organik, dan hormon glukortikoid, yaitu hormon yang mengontrol metabolisme glukosa. Fungsi kelenjar pankreas sebagai berikut. Bahas kali ini yaitu kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas. Letak kelenjar pankreas. Pada pankreas dapat dilihat pada gambar. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glukogen di hati, sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Sedangkan hormon glukagon berfungsi mengubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa. Kekurangan hormon insulin dapat mengakibatkan diabetes mellitus atau kencing manis yang diakibatkan karena kenaikan kadar gula dalam darah. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas
atau kelenjar Langerhans. Fungsi gonad sebagai berikut. Pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Yang terakhir yaitu fungsi thymus sebagai berikut. Yaitu fungsi kelenjar thymus. Dalam hal ini, peran utama ditugaskan untuk kelenjar yang ada di leher ini, yang dalam istilah alternatif untuk thymus ialah untuk memfasilitasi fungsi sistem kekebalan adaptasi tubuh. Sebuah jenis tertentu dari leukosit atau sel darah putih yang disebut dengan limfosit T dididik di wilayah ini yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan mengatur untuk menyerang dan menetralisir zat berbahaya yang mendapatkan masuk ke dalam tubuh. Untuk pemenuhan sel imunitas dimediasi, sel T memiliki wilayah khusus pada permukaan mereka yang memungkinkan mereka untuk mengenali dan menyerang peptida antigen tertentu dan menghilangkan resiko yang mungkin disebabkan oleh hal itu. Kesimpulan, sistem endokrin kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon ini seperti pesan kimia yang dikirim melalui darah ke seluruh tubuh untuk mengatur berbagai fungsi penting. Jadi, sistem endokrin itu penting banget untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Penutup, makan makanan bergizi, perbanyak konsumsi buah, sayur, dan protein. Olahraga secara teratur. Olahraga membantu menjaga keseimbangan hormon. Kelola stres. Stres dapat mengganggu produksi hormon. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Konsultasikan dengan dokter jika kamu mengalami gejala yang tidak biasa. Segera konsultasikan ke dokter ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya buat untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.